Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas panduan menginput pajak PPh SHU Koperasi di aplikasi Kopuan Lab. Panduan ini khusus untuk koperasi wanita dengan peredaran bruto di bawah 50 miliar rupiah. Video ini akan membantu ibu-ibu memahami konsep pajak SHU, sekaligus cara inputnya langsung di aplikasi Kopuan Lab. PPh Badan dan SHU Koperasi. Koperasi merupakan wajib pajak badan, sama seperti badan usaha lainnya. Artinya, koperasi wajib menghitung dan membayar PPh badan atas laba yang diperoleh. PPh badan adalah pajak atas laba kena pajak koperasi, yang dihitung setelah seluruh beban usaha dikurangkan dari pendapatan. Pajak ini ditetapkan terlebih dahulu, sebelum SHU dibagikan kepada anggota. Posisi PPh dalam laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi koperasi, posisi PPh berada setelah laba sebelum pajak. Perhitungannya adalah pendapatan dikurangi beban, menghasilkan laba sebelum pajak. Kemudian dikurangi pajak penghasilan atau PPh SHU tahun berjalan, sehingga diperoleh laba bersih setelah pajak, yang menjadi dasar pembagian SHU. Tarif PPh Badan Koperasi. Tarif PPh Badan secara umum adalah 22%. Namun, untuk koperasi dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah, mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%, sehingga tarif efektifnya menjadi 11%. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 17 dan Pasal 31E. Contoh perhitungan PPh Badan. Kita lihat contoh sederhana. Omzet koperasi selama 1 tahun adalah 3 miliar rupiah, dengan laba bersih sebelum pajak sebesar 200 juta rupiah. Karena koperasi mendapat tarif fasilitas, maka tarif PPh-nya 11%. Sehingga PPh badan yang terutang adalah 11% dikali 200 juta, yaitu 22 juta rupiah. Jurnal Akuntansi PPh Badan Koperasi. Secara akuntansi, pengakuan PPh badan dilakukan di akhir tahun buku. Jurnalnya adalah debit beban pajak penghasilan, dan kredit utang PPh badan. Jurnal ini dicatat sebagai jurnal penyesuaian dan akan mengurangi SHU koperasi. Saat pajak tersebut dibayarkan, jurnalnya adalah debit utang PPh badan dan kredit kas. Proses input di aplikasi Kopuan Lab. Untuk menginput PPh SHU di aplikasi Kopuan Lab, ada beberapa tahapan. Pertama, pastikan aplikasi Kopuan Lab sudah diupdate. Kedua, lakukan setting nama akun terlebih dahulu. Ketiga, lakukan input transaksi PPh. Proses input transaksi PPh SHU sesuai aturan dilakukan sebelum proses akhir tahun. Untuk langkah proses update aplikasi, tidak kami jelaskan dalam video ini, penjelasannya ada di video tersendiri. Silakan menghubungi teknisi atau admin Kopuan Lab untuk memastikan aplikasi sudah versi terbaru. Setting nama akun. Sebelum input pajak, kita harus menyiapkan akun-akun yang digunakan. Pertama, akun beban pajak PPh dengan kategori beban organisasi, nomor akun 5310, dan nama akun beban pajak PPh. Kedua, akun hutang pajak, dengan kategori kewajiban lancar, nomor akun 2120, dan nama akun hutang pajak. Setelah ini, kita langsung masuk ke praktik pembuatan akun di aplikasi Kopuan Lab. Setelah kita membuka aplikasi Kopuan Lab, langkah untuk membuat akun baru yaitu dari menu utama, klik data awal, kemudian setting nama akun, lalu pilih edit. Selanjutnya, isikan kode akun dan nama akun. Kita masuk akun kelompok neraca, yaitu akun hutang pajak. Kita masukkan pada baris paling bawah pada kategori akun kewajiban lancar. Isikan nomor akun 2120 dan nama akun hutang pajak. Selanjutnya, akun beban pajak PPh pada kelompok laba rugi. Kita masukkan pada baris paling bawah pada kategori akun beban organisasi. Isikan nomor akun 5310 dan nama akun beban pajak PPh. Setelah semua terisi, klik update simpan. Maka akun sudah berhasil dibuat, kita lanjut ke langkah berikutnya. Menghitung nominal pajak SHU. Sebelum menghitung pajak, pastikan seluruh transaksi tahun berjalan sudah diinput lengkap.
Jangan sampai ada transaksi yang belum diinput terutama yang berdampak pada SHU koperasi. Untuk mengetahui jumlah SHU sebelum pajak pada aplikasi Kopuan Lab kita bisa masuk pada laporan laba rugi. Setelah itu, hitung jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan. Sebagai contoh, laba bersih sebelum pajak adalah Rp21.455.000. Dengan tarif PPh 11%, maka PPh badan yang terutang adalah Rp2.360.050. Proses input di Kopuan Lab. Sebelum melakukan proses input pastikan status checklist pada aplikasi Kopuan Lab adalah OK. Untuk proses inputnya. Dari menu utama. Masuk ke menu lembar kerja, lalu klik jurnal penyesuaian. Isi data transaksi contohnya tanggal 31 Desember 2025. Keterangan pengakuan PPh SHU tahun 2025. Akun debit adalah beban pajak PPh, akun kredit adalah hutang pajak, dengan nominal Rp2.360.050, dan pilih jenis transaksi, pajak badan. Sekarang kita akan mempraktikkan langsung proses input PPh SHU di aplikasi Kopuan Lab, sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah tampilan Kopuan Lab sebelum proses input pajak PPh SHU. Jika kita masuk pada laporan laba rugi tahun berjalan, dapat kita lihat nominal SHU sebelum pajak yang kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung beban pajak SHU. Kita lihat di sini nominal SHU sebelum pajak adalah Rp21.455.000. Maka jika tarif pajak 11% maka PPh badan yang terutang adalah Rp2.360.050. Kita lanjutkan untuk proses inputnya. Kita masuk ke menu utama. Masuk ke menu lembar kerja, lalu klik jurnal penyesuaian. Isi data transaksi seperti contoh di atas. Kolom tanggal diisi tanggal 31 Desember 2025. Kolom keterangan kita isi pengakuan PPh SHU tahun 2025. Setelah itu untuk kolom akun debit diisi beban pajak PPh. Akun kredit diisi hutang pajak. Kolom nominal diisi nominal pajak yaitu Rp2.360.050. Lalu pilih jenis transaksi, pajak badan. Untuk mengeceknya kita masuk lagi ke menu utama dan ke menu laporan keuangan untuk melihat laporan laba rugi tahun berjalan. Kita lihat di sini pajak PPh SHU sudah masuk pada pajak penghasilan yang mengurangi SHU sebelum pajak sehingga diperoleh SHU setelah pajak. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jika beban PPh SHU belum diinput dan telah dilakukan proses akhir tahun di aplikasi Kopuan Lab? Jika sudah terlanjur dilakukan proses akhir tahun pada aplikasi Kopuan Lab dan pajak PPh SHU belum diinput, maka ada dua alternatif yang bisa dipilih. Alternatif yang dipilih sebaiknya disesuaikan dengan kondisi data, waktu, dan kebijakan pengurus koperasi. Alternatif pertama adalah dengan melakukan proses input pajak PPh SHU di file bulan Desember tahun sebelumnya. Setelah itu dilakukan proses akhir bulan dan akhir tahun ulang. Konsekuensi dari alternatif ini juga harus dilakukan proses input ulang untuk bulan selanjutnya yaitu Januari dan seterusnya. Alternatif kedua adalah dengan memasukkan transaksi pajak PPh SHU di tahun berjalan. Proses tetap menggunakan jurnal penyesuaian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi ada perbedaan akun. Alternatif kedua, input PPh SHU tahun lalu di tahun berjalan. Berikut langkah jika menggunakan alternatif kedua. Sebagai contoh, kita menginput PPh SHU tahun 2025 di tahun 2026 di file bulan Januari 2026. Setelah kita membuka file bulan Januari 2026. Dari menu utama. Masuk ke menu lembar kerja, lalu klik jurnal penyesuaian. Isi data transaksi contohnya tanggal 5 Januari 2026. Kolom keterangan pengakuan PPh SHU tahun 2025. Akun debit adalah SHU tahun lalu. Akun kredit adalah hutang pajak, dengan nominal Rp2.360.050, dan pilih jenis transaksi, pajak badan. Demikian tutorial proses input PPh SHU koperasi pada aplikasi Kopuan Lab. Sebelum video ini kami tutup, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian terkait PPh SHU. Pastikan seluruh transaksi keuangan untuk 1 tahun buku telah diinput secara lengkap dan benar ke dalam aplikasi Kopuan Lab sebelum melakukan perhitungan PPh SHU.
Pajak penghasilan atas SHU koperasi wajib dihitung dan dicatat sebelum SHU dibagikan kepada anggota. Oleh karena itu, proses input PPh SHU harus dilakukan sebelum proses akhir tahun pada aplikasi Kopo Lab. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu pengurus koperasi dalam mengelola laporan keuangan secara lebih tertib, akurat, dan mudah. Apabila terdapat pertanyaan, masukan, atau kendala dalam penggunaan aplikasi Kopo Lab, silakan menghubungi admin atau teknisi Kopo Lab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.